Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda semua. Pada kali ini kita akan membahas mengenai persamaan nilai mutlak. Nah, terdapat 3 bentuk persamaan nilai mutlak yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama yaitu nilai mutlak dari fx sama dengan k, di mana k-nya nanti itu besar sama 0. Yang kedua, nilai mutlak dari fx sama dengan gx dengan syarat gx-nya harus besar sama dengan 0. Nah, yang ketiga yaitu nilai mutlak dari fx sama dengan nilai mutlak gx. Kita bahas satu persatu ya. Nah, untuk bentuk persamaan yang pertama yaitu nilai mutlak fx sama dengan k, di mana k besar sama 0, ini merupakan patokan Ananda dalam menjawab soal. Ketika nanti ditemukan bentuk soal yang k-nya itu tidak besar sama dengan 0, atau dalam kata lain k-nya itu kecil dari 0 atau bilangan negatif, maka penyelesaian dari persamaan tersebut adalah himpunan kosong. Jadi nggak perlu repot-repot mencari ya. Kalau udah ketemu aja di persamaannya itu k-nya kecil dari 0, maka penyelesaiannya merupakan himpunan kosong, atau bisa ditulis dengan simbol seperti ini. Nah, kalau misalnya yang kita temukan k-nya besar sama 0, maka gimana cara penyelesaiannya? Oke, kita cari cara penyelesaiannya. Cara penyelesaian untuk persamaan nilai mutlak yang pertama yaitu nilai mutlak fx sama dengan k, di mana k-nya besar sama 0, maka yang perlu Ananda lakukan hanya 2 cara. Yang pertama itu fx sama dengan k, jadi nilai mutlaknya tanda mutlaknya dihilangkan, dituliskan fx-nya sama dengan k. Lalu dengan cara penyelesaian selanjutnya yaitu fx sama dengan negatif k. Nah, untuk lebih jelasnya kita coba selesaikan satu contoh soal. Contoh soalnya misalnya nilai mutlak dari x tambah 2 sama dengan 3 misalnya. Nah, ini yang ditanya himpunan penyelesaiannya bagaimana? Nah, gampang. Ananda tinggal cari fx sama dengan k dan juga fx sama dengan negatif k. Pada soal ini berarti yang x tambah 2 ini itu adalah fx atau fungsi x, dan 3-nya ini adalah k. Nah, coba diperhatikan, 3 ini besar dari 0. Kalau iya, berarti kita harus mencari penyelesaiannya dengan cara yang 2 cara ini. Kalau misalnya kita ketemu kecil dari 0, misalnya soalnya nilai mutlak x tambah 2 sama dengan negatif 3. Ini langsung saja dijawab dengan penyelesaiannya adalah himpunan kosong. Oke? Nah, kalau contoh soalnya seperti ini, yang kita kerjakan yang pertama kali itu kerjakan dulu fx sama dengan k. Oke, fx-nya x tambah 2, tulis x tambah 2, k-nya 3. Untuk yang kedua, fx sama dengan negatif k. Fx-nya x tambah 2, k-nya 3, pakai negatif, berarti negatif 3. Selesaikan. X sama dengan 3 dikurang 2, X sama dengan 1, X sama dengan negatif 3 dikurang 2, X sama dengan negatif 5. Kita ketemu X-nya sama dengan 1 dan X sama dengan negatif 5. Jadi himpunan penyelesaian adalah, tinggal ditulis dengan kurung kerawal ya. Kalau himpunan penyelesaian yang kita tuliskan itu dengan kurung kerawal.
1 dan negatif 5. Kita tulis yang dari kecil, yang paling kecil negatif 5, kemudian 1. Terjawab sudah soalnya. Jadi kalau Ananda menemukan bentuk persamaan nilai mutlak, ditanyanya berapa penyelesaian himpunan penyelesaiannya. Kalau bentuk persamaan nilai mutlaknya seperti ini, ada fungsi fx, nilai mutlak dari fungsi fx sama dengan k, di mana k-nya besar sama 0, atau dalam kata lain 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya, bukan bilangan negatif, maka yang kita cari itu adalah fx sama dengan k, fx sama dengan negatif k. Kemudian diselesaikan seperti biasa dan hasilnya ditulis dalam bentuk kurung kerawal. Oke, itu dia bentuk yang pertama. Kita lanjut ke bentuk yang kedua. Nah, pada bentuk yang kedua ini, bentuknya adalah fx, nilai mutlak dari fx sama dengan gx. Nah, dengan syarat gx besar sama 0. Nah, kalau gini yang kita temukan di ruas kanannya itu merupakan suatu fungsi gx, fungsi dengan variabel x. Kalau tadi kita ketemunya bentuknya hanya k atau sebuah bilangan atau angka, misalnya di sini 3, 5, 7 atau 2, 1000, 2000. Nah, ini berarti masuk ke bentuk persamaan nilai mutlak yang pertama. Nah, bedanya dengan bentuk persamaan nilai mutlak yang kedua, yang di ruas kanannya itu juga merupakan suatu fungsi. Nah, kalau seperti itu gimana cara penyelesaiannya? Nah, cara penyelesaiannya sama. Ananda tinggal tulis fx sama dengan gx, tinggal dicari. Kemudian fx sama dengan negatif gx, sama seperti tadi. Nah, bedanya di sini ada syaratnya. Ingat, ada syaratnya. Setelah Ananda mencari fx sama dengan gx dan fx sama dengan negatif gx, nanti hasil kedua ini akan diuji oleh gx besar sama 0. Nah, bingung? Ayo kita coba satu contoh soalnya untuk dipahami. Contoh soal. Nah, contohnya berapa ya? Misalnya tentukan himpunan penyelesaian dari nilai mutlak 2x kurang 1 sama dengan 3x. Nah, seperti ini. Yang kita lihat sekarang, di sisi atau di ruas kanannya itu merupakan suatu fungsi juga kan, 3x, ada variabel x-nya. Dan di ruas kirinya itu 2x dikurang 1. Jadi kita simbolkan 2x dikurang 1 ini dengan fx, di ruas kanan 3x ini menjadi gx. Ini masuk ke bentuk persamaan yang kedua. Nah, kalau seperti ini gimana cara penyelesaiannya? Hal pertama yang dilakukan sama seperti tadi, fx sama dengan gx. Nah, tinggal ditulis fx-nya 2x dikurang 1, 2x dikurang 1, gx-nya 3x. Ini untuk yang pertama. Untuk yang kedua, fx sama dengan negatif gx. Nih, oke, tulis fx-nya 2x dikurang 1 negatif gx, gx-nya 3x. Kalau negatif gx berarti negatif dikali 3x, jadi 2x dikurang 1 sama dengan negatif 3x. Oke, selesaikan satu-satu. Untuk yang pertama, 2x dikurang 1, satunya dipindah ruaskan dan 3-nya ke sini, 3x-nya. Oke, 2x dikurang 3x itu negatif x sama dengan 1, sehingga x sama dengan negatif 1. Nah, selanjutnya kita cari 2x dikurang 1 sama dengan negatif 3x. Dipindah ruaskan 3x-nya, 2x ditambah 3x sama dengan 1.
Lalu 2x tambah 3x, 5x sama dengan 1. X sama dengan 1/5. Nah, bedanya dengan yang tadi, yang bentuk persamaan pertama, kalau kita udah ketemu X, kita tinggal langsung tuliskan atau kita gabungkan dalam kurung kerawal seperti ini. Bedanya dengan bentuk persamaan yang kedua, kita harus uji syarat dulu. Nah, ini dia. Gx besar sama 0. Hati-hati ya. Jadi yang kita dapatkan X sama dengan negatif 1 dan X sama dengan 1/5 itu belum merupakan penyelesaian himpunannya. Jadi kita cari dulu syarat. Lihat dulu syaratnya. Itu Gx besar sama 0. Gx kita adalah 3x. Berarti 3x besar sama 0. X besar sama 0 bagi 3. Oke. X sama besar sama 0 dibagi 3, 0. Berarti yang hanya memenuhi syarat ini, yang X besar sama 0, itu yang mana? Negatif 1 apakah masuk? Enggak ya, karena X sama dengan negatif 1 itu lebih kecil dari 0. Sedangkan syaratnya harus besar dari 0. Berarti yang merupakan himpunan penyelesaiannya hanya ini saja. Hanya X sama dengan 1/5. Sehingga jawabannya jadi himpunan penyelesaiannya adalah, bikin lagi kurung kerawal, 1/5. Nah, hati-hati kalau misalnya tidak dilakukan syaratnya, pasti Ananda akan terkecoh dan memasukkan negatif 1 ke himpunan penyelesaiannya. Sedangkan negatif 1 itu tidak masuk ke himpunan penyelesaian. Jadi jangan lupa untuk melakukan syaratnya terlebih dahulu, nanti dilihat mana yang memenuhi syarat. Kalau besar sama 0, berarti coba dilihat yang kita dapatkan tadi. Negatif 1 sama 1/5. Yang memenuhi syarat X besar sama 0 hanya 1/5, berarti negatif satunya dibuang. Oke, itu dia bentuk persamaan yang kedua. Selanjutnya bentuk persamaan yang ketiga. Nah, apalagi nih bentuk persamaan yang ketiga? Nah, kalau yang ketiga dua-duanya sama-sama dalam tanda mutlak. Nilai mutlak fx sama dengan nilai mutlak gx. Nah, ini dia bedanya yang tadi. Kalau yang tadi gx-nya tidak dalam tanda mutlak. Sedangkan bentuk persamaan yang ketiga itu gx-nya dalam tanda mutlak. Oke, kalau seperti ini penyelesaiannya seperti apa? Kalau bentuk persamaan nilai mutlak yang seperti ini, penyelesaiannya itu ada dua cara sebenarnya. Yang pertama, itu Ananda bisa mengkuadratkan fx-nya dan juga gx. Jadi tinggal dicari fx kuadrat sama dengan gx kuadrat. Nah, seperti itu. Atau ada cara yang lebih mudah, yaitu dengan mengurangi fx, gx dan menjumlahkannya. Seperti ini. Kita kurangi fx dengan gx. Kemudian bikin lagi tanda kurung. Kita jumlahkan fx dengan gx-nya. Lalu sama dengan 0. Nah, seperti itu. Contohnya gimana? Kita langsung masuk ke contoh soal. Contoh soalnya. Contoh soal. Nah, misalnya ini contoh soalnya. Himpunan penyelesaian dari nilai mutlak 2x dikurang 1 misalnya sama dengan x ditambah 3. Nah, misalnya seperti ini. Nah, yang ditanya himpunan penyelesaiannya gimana gitu. Nah, kalau seperti ini bisa pakai cara pertama, bisa pakai cara kedua. Tinggal pilih. Kita coba aja dua-duanya. Yang pertama, kita kuadratkan dua-duanya dengan cara yang pertama. Kalau cara yang pertama, berarti 2x dikurang 1, itu kita kuadratkan.
karena yang ini kita anggap sebagai fx dan yang di ruas kanannya gx. Oke. Nah, kita kuadratkan fx yang 2x dikurang 1, kemudian dikuadratkan lagi yang x tambah 3. Nah, dilakukan pengkuadratan seperti biasa, itu berarti ini 4x kuadrat dikurang 2x ditambah 1. Kuadrat seperti biasa ya, kalau Ananda lupa caranya, cara cepatnya seperti ini. 2x dikuadratkan, berarti 2 kali 2, 4, x kali x kuadrat, kemudian 2 dikali 2 dikali negatif 1. 2 dikali 2, 2 dikali 2, oh maaf, ini 2 dikali 2, 4. 2 dikali 2, 4 dikali negatif 1, negatif 4. Lalu x-nya jangan lupa, kemudian negatif 1-nya juga dikuadratkan, plus 1 jadinya. Oke, begitupun dengan di ruas kanan. X-nya dikuadratkan, x kuadrat, lalu 2 dikali 1, di depan x ini 1, 2 dikali 1, 2, dikali 3, 6, berarti plus 6x. Oke, lalu ditambah, 3 dikuadratkan, 9. Nah, setelah itu diselesaikan seperti biasa, 4x kuadrat dikurang x kuadrat, lalu min 4x, yang ini pindah ruas juga menjadi negatif 6x, kemudian plus 1, ini plus 9 menjadi negatif 9 sama dengan 0. Oke, lanjutkan, 4 dikurang 1 jadi 3x kuadrat, ini negatif 4x dikurang 6x, negatif 10x, lalu plus 1 dikurang 9, negatif 8 sama dengan 0. Nah, persamaan seperti ini bisa kita cari akar-akarnya dengan menggunakan rumus ABC. Masih ingat rumus ABC? Rumus ABC itu adalah x 1,2, x12 artinya sama dengan negatif b tambah kurang akar dari b kuadrat dikurang 4ac per 2a. Oke, jadi kalau kita pakai cara yang pertama, itu harus dihafal juga rumus ABC-nya ya. Nah, ini dia rumus ABC. Nah, ini kita coba identifikasi dulu. Yang di depan x kuadrat itu sama dengan a, di depan x itu sama dengan b, dan yang konstanta itu sama dengan c. Nah, tinggal dimasukkan ke rumus ABC. Negatif b, b-nya negatif 10. Kalau negatif 10 dikali negatif berarti 10. Oke, ini x1,2 10. Lalu plus minus akar b kuadrat, b-nya negatif 10. Berarti negatif 10 dikuadratkan. Oke, dikurang 4 dikali a-nya berapa? A-nya 3. C-nya negatif 8. Oke, per 2a. 2 dikali a-nya 3. Oke, bisa dipahami? Kita tahu kalau a-nya 3, b-nya negatif 10, dan c-nya negatif 8. Kemudian diganti nilai b, a, dan c-nya. Dan kita dapatkan ini. Selanjutnya diselesaikan seperti biasa. Berarti 10 plus minus akar dari 10 kuadrat berapa? Negatif 10 kuadrat. Kalau bilangan negatif dikuadratkan itu pasti nilainya positif. Berarti tinggal dikuadratkan 10 saja. 10 kuadrat, 10 dikali 10, 100. Negatif 4 dikali 3, negatif 12. Negatif 12 dikali negatif 8. Negatif dikali negatif, positif. 12 dikali 8, 96. Oke, per 2 dikali 3. 2 dikali 3, 6.
Jadi X 1,2 10 plus minus akar 100 ditambah 96 196 per 6. Dilanjutkan, akar dari 196 itu berapa? 14 ya, berarti 10 tambah kurang 14 per 6. Oke, nah selanjutnya tinggal dicari X1 sama dengan, mau X1 nya tambah atau kurang? Kita coba aja tambah ya, berarti 10 ditambah 14 per 6, ini untuk X1. Untuk X2 nya kita pakai yang kurang, 10 dikurang 14 per 6. Selesaikan, 10 tambah 14, 24 per 6. Berapa itu? 4. Oke. Selanjutnya 10 dikurang 14. Jadinya min 4 per 6. Masih bisa disederhanakan? Sama-sama kita bagi 2. 4-nya negatif 4 kita bagi 2, negatif 2, negatif 6 kita bagi 2 jadi 3. Nah, ini dia himpunan penyelesaiannya. X1-nya 4, X2-nya negatif 2 per 3. Sehingga kita tulis jadi himpunan penyelesaiannya ditulis dalam kurung kerawal, ditulis yang negatif dulu, negatif 2 per 3, 4. Nah, itu dia. Kalau kita menggunakan cara yang pertama. Kalau cara yang kedua gimana? Cara yang kedua lebih gampang lagi. Kita hanya mengurangi fx dengan gx, kemudian dijumlahkan fx dengan gx, kemudian kita cari deh x sama x-nya. Oke, kita cobakan ya dengan cara yang kedua. Nah, untuk cara yang kedua kita tulis lagi soalnya 2x dikurang 1 sama dengan x ditambah 3. Nah, ini dia sebagai fx, ini dia sebagai gx. Tinggal dikurangi dulu. Ingat dulu rumusnya, fx dikurang gx dikali fx ditambah gx sama dengan 0. Yuk kita kurangkan dulu. Fx dikurang gx berarti yang 2x dikurang 1 dikurang x ditambah 1. Kurangi 2x dikurang x, kita dapat x. Negatif 1 dikurang 3, negatif jadi negatif 4. Oke. Nah, untuk yang kedua fx ditambah gx, berarti kita jumlahkan 2x dikurang 1 ditambah x ditambah 3, berarti 2x ditambah x, kita dapatkan 3x. Negatif 1 ditambah 3, kita dapat plus 2. Kita punya hutang 1, punya uang 3, bayarkan hutangnya, tinggal uangnya 2. Sama dengan 0. Setelah itu diselesaikan. Kita dapat x dikurang 4 sama dengan 0 atau 3x tambah 2 sama dengan 0. Selesaikan, x sama dengan 4 atau 3x sama dengan, ini 2-nya dipindah ruaskan, negatif 2, x sama dengan negatif 2 per 3. Nah, udah kita dapatkan x sama dengan 4, x sama dengan negatif 2 per 3. Ditulis aja, jadi himpunan penyelesaiannya ditulis dalam kurung kerawal negatif 2 per 3, ini 4. Oke, sama ya caranya. Tadi yang cara pertama kita dapatkan himpunan penyelesaiannya negatif 2 per 3, 4. Negatif 2 per 3 sama 4. Caranya panjang seperti ini. Kita gunakan rumus ABC. Jadi hal pertama yang dilakukan, kita kuadratkan dua-duanya, kemudian dicari nilai X-nya.
Nah, kalau untuk yang cara kedua, kita tinggal mengurangi saja fx dikurang gx, kemudian kita jumlahkan fx tambah gx sama dengan 0. Setelah dapat hasilnya, kita cari nilai x. Itulah himpunan penyelesaiannya. Nah, jadi terserah Anda mau pilih cara 1 atau cara 2. Oke, jadi itu dia persamaan nilai mutlak untuk pembelajaran hari ini. Kita review lagi. Terdapat 3 bentuk persamaan nilai mutlak. Ada yang fx sama dengan k. K-nya itu harus besar sama 0. Kalau ketemu dia bilangan negatif k-nya, berarti tinggal tulis penyelesaian himpunannya adalah himpunan kosong. Oke. Nah, untuk bentuk persamaan yang kedua, itu nilai mutlak fx sama dengan gx. Hati-hati ya, ada syaratnya. Syaratnya gx besar sama 0. Nah, seperti ini tadi syaratnya. Jadi yang pertama kita jadikan fx sama dengan gx, kemudian fx sama dengan negatif gx, kita negatifkan. Yang pertama kita positifkan seperti biasa. Untuk yang keduanya kita negatifkan yang gx-nya, dapat nilai x. Hati-hati, harus dilakukan syaratnya terlebih dahulu. Gx besar sama 0. Setelah kita dapatkan, nanti cari mana yang memenuhi persyaratannya. Apakah ini atau ini? Kalau bisa jadi dua-duanya memenuhi persyaratan. Bisa jadi seperti ini. Satunya tidak memenuhi dan satunya memenuhi. Oke? Nah, untuk bentuk persamaan yang ketiga, yaitu sama-sama dalam nilai mutlak, fx dan nilai mutlak gx. Gimana caranya? Caranya ada 2. Silahkan langsung dipilih yang dikuadratkan kedua ruasnya, atau dikurangi fx dengan gx-nya, kemudian dijumlahkan fx sama gx-nya, lalu sama dengan 0. Oke? Jadi itu terserah Ananda mau memilih yang mana. Nah, itu dia pembelajaran kita pada hari ini. Semoga Ananda memahami materinya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan komen di kolom komen di bawah, atau bisa komen di Google Classroom atau di grup WA-nya. Baiklah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.